Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date seputar P3K Guru tahun 2022. Ini ada kabar anyar ya Bapak Guru dari Bapak Menteri kita, Menpan RB, Bapak Azwar Anas ya. Kabar PPK 2022 stop berharap diangkat jadi ASN tanpa tes. Setuju? Wah, mantan RW. Emang negara mbahe dewe. Oke. Mbahe dewe. Mbah itu kakek ya, Bapak Ibu Guru ya. Mungkin ada yang tidak tahu artinya ya. Mbah itu adalah kakek atau nenek ya. Mbahe dewe. Oke. Oke, langsung kita sepil beritanya Bapak Ibu Guru. Ini ada berita yang sangat luar biasa ya bagi Bapak Azwar ini sangat bijaksana ya. Jadi integritas luar biasa ya. Oke. Kompas.com 25 September 2022. Honorer ingin diangkat jadi ASN tanpa tes. Menpan RB, lah emang negara mbahe dewe. Mbahe dewe. Oke. Intinya keluarga sendiri gitu loh Bapak Ibu Guru ya. Oke, mungkin ya ini bahasa Jawa Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kompas.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan banyak pegawai non ASN di lingkungan pemerintah merupakan tenaga titipan. Oke, titipan. Hal ini menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang. Menurutnya dampak adanya pegawai titipan tersebut adalah banyaknya tenaga honorer. Diketahui tenaga honorer saat ini menjadi persoalan yang belum dituntaskan oleh pemerintah. Oke. Dia mengatakan juga bahwa tenaga honorer menuntut untuk diangkat sebagai ASN. Bahkan ada yang ingin diangkat tanpa melalui proses seleksi. Lah emang negara mbahe dewe. Wah ini keren 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 ya. Kenyataannya sekarang ini tidak kita menghadapi SDM atau sumber daya manusia yang titipan. Oke, titipan Pak Yuri. Orang datang minta masuk dari non ASN dan seterusnya, katanya di kantor Bupati Blora Jumat 23 September 2022. Lah, akhirnya apa yang terjadi? Ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Ya, apalagi maunya passing grade diturunkan. Malah kadang-kadang nggak mau pakai tes. Maunya langsung diangkat aja jadi ASN. Jadi kan enak. Oke. Lah emang negara mbae dewe. Ini yang terjadi lanjutnya. Mbae dewe. Iya, kakek atau neneknya sendiri gitu Pak Ibu ya. Oke. Bapak Azwar mengatakan sebenarnya pemerintah pusat sudah melarang pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer. Namun dia menduga adanya kepentingan politik, kepala daerah membuat rekrutmen tenaga honorer terus terjadi. Ini kalau setiap mau kampanye terakhir terus nggak bisa pernah terakhir. Oke. Waktu bupatinya nggak bisa terpilih, nggak bisa maju lagi terakhir. Nah, tapi kalau yang mau maju lagi tetap minta terus kira-kira. Wah, terang Bapak Anas, keren-keren ya. Dia mengaku bahwa saat ini sejumlah daerah ketiadaan tenaga honorer akan mengganggu pelayanan publik. Namun dia menyoroti proses rekrutmen tenaga honorer yang tidak memperhatikan kualitas. Jadi kita bicara terkait penataan honorer. Honorer mesti ditata, mutu kualifikasinya itu loh ya juga mesti dijaga. Dan pemerintah sesuai aturannya sejak 2000 nanti 2023 itu tidak boleh ada honorer lagi, tapi ini kan ada keinginan dari kepala daerah untuk diberi waktu. Lalu, nah harapan kita daerah bisa menata honorer dengan baik, jelas dia. Oke, ini dari kompas.com Bapak Ibu Guru ya. Oke. Nah, sebenarnya ini tanpa tes ya. Sebenarnya sudah diatur sih ya. Jadi ya ada ya, memang tanpa tes itu ada. Cuma ya harus ada aturannya ya kan. Jadi ini coba kita sepil ini Bapak Ibu Guru ya. Kita ini gimana ini? Oke. Jadi ini sudah ada aturannya Bapak Ibu Guru ya. Jadi di sini ah, ini sudah ada aturannya Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalau kita nanti login ya kan di akun SSC ASN kita itu sebenarnya sudah jelas. Nanti kita golongan yang mana, P1, P2, P3 atau pelamar umum. Lah kalau P1, P2, P3 ya memang tanpa tes, tetapi juga diseleksi juga meskipun tidak tes ya kan. Kalau ini kesesuaian ya kan, ini menggunakan kesesuaian atau background check. Kalau ini langsung penempatan karena dia sudah lulus passing passing grade seperti itu Bapak Guru dan itu sudah diatur Bapak Guru ya. Jadi ya tidak perlu galau lagi. Ya nggak mungkin ya tanpa tes pasti ada
ada prosesnya seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi misalkan kita masuk di prioritas satu ya, ya ini memang tanpa tes karena dia sudah melalui tes di tahun 2021 gitu loh Bapak Ibu guru ya. Nah, ini lulus passing grade kan berarti dia sudah tes aslinya ya kan. Ini terdiri dari TK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan guru swasta seperti itu. Lah kalau tidak termasuk ini bagaimana? Nah, seperti ini Bapak Ibu guru, berarti mungkin Bapak Ibu guru masuk ke prioritas 2 yaitu THK 2 atau guru honorer negeri yang lebih dari sama dengan 3 tahun. Mungkin ini belum tes juga, ya kan? Belum tes, tapi masuk prioritas 2. Ya, jadi ini langsung tetapi juga ada seleksinya nanti, ya kan? Seleksi observasi namanya Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kategori ketiga ini adalah pelamar umum. Pelamar umum ya pure harus tes, ya kan? Karena ini tidak sesuai dengan prioritas satu dan prioritas 2 ini, 2 dan 3 ini Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, nanti meskipun katakanlah, lah ini kan meskipun sudah katakanlah nggak tes, ya kan? Di sini coba kita sepil hasil rakornya. Ah, ini Bapak Ibu guru. Meskipun tadi prioritas 2 dan 3 itu kan tidak tes. Kenyataannya bagaimana? Ya tetap kita ada seleksinya Bapak Ibu guru ya. Jadi ini meskipun tidak tes itu nanti ada observasi. Yang diobservasi apa aja? Yang diobservasi adalah latar belakang, kompetensi dan kinerja. Seperti itulah. Kompetensi itu bobotnya 40%, kinerja itu 60%. Yang nilai siapa aja? Ya ada kepala sekolah, ada guru senior, ada pengawas sekolah yang ditugaskan. Yang ini juga sama, kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian latar belakang ini dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Biasanya ini ya surat sehat seperti itu Bapak Guru ya. Oke, ya itu tadi. Jadi ada prosesnya, tidak tahu-tahu diangkat gitu aja. Jadi ada prosesnya. Lah ini bahkan sudah disusun instrumennya juga Bapak Guru ya. Instrumen penilaian kesesuaian untuk yang prioritas 2 dan 3. Ya kan? Ya meskipun dia tidak tes kan ini ada instrumennya juga. Ini tentang kompetensi guru ASN. Indikatornya banyak sekali ini ya kan, refleksi ya ini yang nilai tadi yang nilai ya ini tadi kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan seperti itu Bapak Guru ya. Kemudian nah ini ada indikatornya juga ya kan, indikatornya ini lengkap Bapak Guru ya. Ya benar pernyataan Bapak Azwar Anas kalau minta diangkat ASN Tantas ya negaranya bae dewe. Oke, negaranya bae dewe. Oke. Seperti itulah, bahkan ada kisi-kisinya juga sudah disusun oleh pihak pansel. Nah, senang saja Bapak Guru ya. Kisi-kisi instrumen ini ada juga bahkan ini seleksi tes menggunakan mekanisme ini bahkan di pelamar umum pun juga sudah diatur Bapak Ibu ya. Ini kalau pelamar umum wajib tes Bapak Ibu ya, seleksi guru swasta. Ini seperti ini. Ini ada materinya apa aja? Kompetensi teknis sesuai mapel, manajerial, sosiokultural dan pertanyaan wawancara. Seperti itu. Dan kalau dijumlah 100% seperti itu Bapak Guru. Jadi ini benar sekali pernyataan dari Bapak Azwar Anas ya, tidak ada ya kan, tidak ada, pasti semua itu ada prosesnya Bapak Guru ya. Ini kan ini Bapak Azwar Anas honorer ini dengan ASN tanpa tes menpan RB lah, emang negara baik dewe. Oke. Seperti itu infonya Bapak Guru ya. Jadi meskipun kita tidak tes, sebenarnya itu sudah ada prosesnya. Misalkan di prioritas 1 itu sudah tes memang di tahun 2021. Nah, sekarang tanpa tes karena dia Dia sudah lulus passing grade. Untuk yang prioritas 2 dan 3 tanpa tes juga ya tetap ada. Seleksinya itu tetap ada seleksinya, yaitu background check. Tadi yang nilai adalah latar belakang, ada itu tadi yang nilai kepala sekolah, pengawas, dan guru senior seperti itu. Oke, saya kira cukup ya video dari Kak Burkon. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Jadi tidak ada ya intinya ya. Jadi ya tetap ada seleksinya ya kan. Meskipun itu ya nggak mungkin ada tanpa tes, itu nggak mungkin. Pasti ada seleksinya. Entah itu seleksi berkas atau apa, pasti ada Bapak Ibu guru ya. Oke, sekian dari Kak Burkon. Tetap semangat dalam mengajar. Ditunggu video-video Kak Burkon selanjutnya. Insya Allah update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Burkon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.